Assalamualaikum kawan derahal, kembali lagi di channel kita Kawan Petualangan Inspiratif. Di video yang kedua ini, kami akan menceritakan bagaimana eksplorasi kita selama di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Bagi kawan-kawan yang belum nonton video perjalanan kapal kami, silahkan tonton di deskripsi di bawah ini. Di video kali ini, kami akan menceritakan kota Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang kental dengan Kesultanan Buton dan bergelar negeri Khalifatul Khamis. Kami berada di Pulau Buton kurang lebih 10 hari dan tinggal sementara di salah satu tempat di kota Bau-Bau. Di hari pertama, kami langsung eksplor dengan menggunakan sepeda motor. Tujuan pertama kami adalah Tirta Rimba atau orang sekitar menyebutnya air jatuh. Air jatuh berada di hutan dengan akses yang masih mudah dilalui pengendara motor dan juga mobil. Tiket masuknya pun gratis. Cukup membayar parkir yang dikelola oleh masyarakat setempat. Mau mandi sini. Kakak lihat, kakak bisa mandi lagi. Apa namanya, Kang? Ini Tirta Rimba. Air jatuh Tirta Rimba. Air Tirta Rimba, cuman orang sini sebutnya air jatuh. Oh. Mandi di siang hari di Tirta Rimba membuat kesegaran tersendiri. Airnya yang menyerupai kapur berwarna jernih, ditambah dikelilingi pohon-pohon lebat di tengah hutan. Kami pun tidak segan-segan untuk berenang di siang hari. Setelah menyegarkan badan di Tirta Rimba, kami pun berlanjut untuk jalan-jalan sore mengelilingi kota Bau-Bau. Cuaca sore yang sangat cerah membuat lebih santai menyusuri pinggiran pantai Kamali. Kami pun menghentikan sepeda motor di kawasan depan Islamic Center Bau-Bau. Islamic Center merupakan bangunan berlantai 2, di mana lantai dasar digunakan sebagai ruang serbaguna dan lantai 2 digunakan sebagai masjid. Dari atas juga kita bisa menikmati pemandangan sudut kota Bau-Bau terlebih saat hari mulai sore atau senja. Hari berikutnya, di pagi hari kami memutuskan untuk pergi memancing ikan yang berada tepat di depan rumah panggung di kediaman kami di Waruruma. Pelataran rumah Waruruma merupakan primadona tersendiri, karena jarangnya di Pulau Jawa menemukan laut sejernih ini. Bagi orang setempat, sayangnya laut ini sama sekali tidak direkomendasikan untuk berenang. Ekspektasi kami yang notabene baru pernah melihat laut sejernih ini sama sekali tidak bisa kita hiraukan untuk tidak berenang, dan kami mencoba untuk berenang sekalian mandi pagi. Di sore harinya, kami pun diajak oleh Bang Noval untuk menyeberang ke Pulau Makassar. Beruntungnya kota Bau-Bau yang menghubungkan dengan Pulau Makassar ini bisa diakses dengan menggunakan sepeda motor melalui jembatan. Bedanya Pulau Makassar dengan Makassar yang ada di Sulawesi Selatan adalah penggunaan huruf S-nya. Di sepanjang jalan yang kami lalui masih banyak rumah panggung yang tertancap di pinggiran jalan menyerupai komplek. Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan derahal, kita sekarang sedang ada di Pulau Makassar.
Kota Bau-Bau. Jadi ini Makassarnya beda dengan Makassar yang di Sulawesi Selatan karena penulisannya menggunakan S1 Makassar. Sementara Makassar yang Sulawesi Selatan penulisannya menggunakan double S, Makassar. Nah, tapi sebenarnya juga masih punya hubungan dengan Makassar yang di Sulawesi Selatan karena ada cerita bahwa dahulu tempat ini merupakan tempat penampungan tahanan-tahanan prajurit Makassar sewaktu Kesultanan Buton berperang dengan Kesultanan Goa. Nah, waktu itu tawanan dari pasukan Makassar sempat ditempatkan di sini. Itu satu versi. Ada versi yang kedua menyebutkan bahwa, dan ini masih dikaitkan dengan versi pertama, bahwa sewaktu perang Buton dengan Goa itu berakhir, beberapa pasukan dari Goa Makassar tidak langsung pulang, tapi beberapa memilih menetap di sini, sehingga disebut juga ini Pulau Makassar. Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan Derahal, kita sampai kepada salah satu makam yang ada di Pulau Buton, makam salah satu Sultan Buton, tepatnya beliau adalah Sultan Buton ke-8. Bisa dilihat di sini ada prasasti yang menuliskan nama beliau. Beliau adalah Sultan Mardan Ali, Sultan Buton ke-8 yang bergelar Oputai Gogoli. Artinya Sultan yang diberi hukuman Gogoli. Gogoli salah satu hukuman yang diberlakukan kepada para pejabat negara. Jadi tidak ke semua warga masyarakat, hanya kepada para pejabat negara yang dipandang melakukan pelanggaran berat. Karena hukuman ini adalah dalam bentuk hukuman mati. Nah, jadi Gogoli itu dalam bahasa setempat masyarakat sini artinya adalah sesak. Karena pelaksanaan hukuman itu dilakukan dengan cara melilitkan tali pada leher orang yang akan dieksekusi, kemudian ditarik dari arah yang berseberangan hingga mati. Nah, Sultan Mardan Ali dihukum dengan hukuman tersebut, sehingga kemudian dia diberi gelar Oputai Gogoli. Hari berikutnya, Istana Malige merupakan kesan tersendiri karena tidak semua orang bisa masuk. Istana Malige ini merupakan tempat tinggal Sultan ke-38 dengan keluarganya. Jadi setelah kami dipandu oleh Laude Farid, kita melihat ke dalam Istana Malige itu terdapat foto-foto Sultan dan juga peninggalan-peninggalan Sultan. Ini pakaian pelantikan Sultan waktu dilantik. Masya Allah. Masya Allah. Bertepatan dengan hari Jumat, kami juga sholat Jumat di masjid tersebut. Masjid Agung Kesultanan Buton tentu tidak boleh ketinggalan. Memang masjid ini sudah berusia, namun punya makna sejarah yang sangat berpengaruh di Kesultanan Buton. Tidak lupa kami pun berziarah ke makam-makam para sultan yang dimakamkan di sekitar masjid, seperti makam Sultan Murhum atau Sultan Qaimuddin Khalifatul Khamis. Kami pun berkesempatan mengunjungi kawasan Benteng Keraton Buton. Benteng ini dinobatkan sebagai benteng terluas di dunia.
Setelah itu, kami pun mengunjungi Masjid Quba Badia dan berziarah ke makam Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Dulunya tempat ini adalah zawiyah. Bagi masyarakat di tanah Jawa, menimba ilmu Islam itu diperoleh dari pesantren. Namun bagi masyarakat Buton, zawiyah adalah tempat pendidikan bagi anak-anak utamanya yang sudah akhil balik. Selain berfungsi sebagai sarana pendidikan agama, tempat ini juga dulunya sebagai wadah pemupukan akhlak dan kepemimpinan. Karena disitulah wadah kaderisasi calon-calon pemimpin masa depan yang dipersiapkan. Kami melakukan perjalanan ke Buton Selatan menggunakan mobil terbuka. Tempat yang hendak kami tuju adalah Masjid Wawangi, yang menjadi masjid awal yang ada di Pulau Buton oleh Syekh Abdul Wahid. Masjid yang terletak di atas bukit yang terjal dengan posisi menghadap ke laut. Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan Rahal, di belakang saya terlihat Masjid Wawangi. Masjid ini bernama Masjid Babul Awal, merupakan masjid pertama yang berdiri di Jazirah Kepulauan Buton. Didirikan oleh Syekh Abdul Wahid pada tahun 1500-an, hingga hari ini masih berdiri dengan tegak, walaupun sudah ada sedikit renovasi barangkali, tapi masih mempertahankan bentuk yang asli. Syekh Abdul Wahid perlu kita kenal, beliau adalah penyebar Islam di Pulau Buton dan beliau melantik Sultan Murhum sebagai Sultan pertama di Kesultanan Buton, yang mana Sultan Murhum ini kemudian bergelar sebagai Khalifatul Khamis, dan pengakuan kepemimpinan Sultan Murhum juga sampai diakui oleh Kekhilafan Turki Utsmani di Turki, sehingga bisa kita katakan bahwa Kesultanan Buton merupakan bagian dari kekuasaan Islam yang mendapatkan legitimasi berkuasa dari Kesultanan kaum muslimin yang berpusat di Turki. Demikian, terima kasih. Tidak lengkap kalau berpetualang di kota bahari dan tidak main di pantai dan bakar-bakar ikan. Ya, ini bakar ikan. Wih, mantap. Itu Yang punya harga aja nih. Lipat berarti. Ada yang murah tapi ikan kecil-kecil Oh, itu kecil-kecil. murah. 10. Bagi kalau kuas. Kalau di situ kan barangkali ada. sudah matang, guys. Enak ini. Nah, colo-colo, orang Ambon bilang colo. Wow, colo-colo. Ayo makan. Pinggir Prasmanan, Mas. pantai. Bakar ikan. Banyak kan. Bakar ya. Pantai ini juga menjadi kawasan wisata. Di sana banyak sekali saung-saung yang disewakan, kapal hingga bot. Gradasi warna lautnya pun dan banyak jenis ikan menjadi kelebihannya tersendiri. Itulah cerita perjalanan kami selama di Pulau Buton. Jika ada saran tempat, silahkan bisa komen di bawah ini. Jika teman-teman mau jalan-jalan berpetualangan ke Bau-Bau,
Eksplor sejarah keislamannya, nikmati keindahan alam bukti kekuasaan Sang Pencipta, kenali kultur juga masyarakatnya, dan saran dari saya adalah jadilah orang-orang yang mendapat inspirasi jalan-jalan ke Bau-Bau. Bareng Derahal, Inspiring Traveling.